Tes 1 2 3. Oke guys, welcome back lagi di channel saya Wellback GWP. Dan ini seperti yang kalian lihat ya guys, ini adalah tier list terbaru yaitu si Ari Brixaron dan Kun Mas Seni XSR ya. XSR-nya dia jauh di sini guys, jauh di A ya, karena dia fungsinya cuman buat spam ulti dan ultinya juga cuma buat ngurangin swiftness ya. Jadi dia kurang berguna, easy skip ya untuk yang si XSR-nya. Dan yang Mas Seni yang ungu ini yang udah di buff ya, dia naiknya ke S plus ya, ternyata nggak sampai ke high ranker ya temen ya. Sebenarnya aku udah pertimbangan meskipun dia itu damage-nya di buff ya, jadi persentase mas HP ya teman-teman. Dia nggak semesta naik ke high ranker ya, soalnya ini gampang mati guys ya. Nge-backup si Mas Seni ungu ini rada susah guys, soalnya dia mudah mati teman-teman. Aku udah nyoba beberapa beberapa tim ya, dia emang gampang mati guys pokoknya. Dan untuk mencapai full stacknya tuh kalian harus full cooldown reduction ya, atau paling nggak ya detik ke 20 lah, detik ke 20 20 pertandingan ke atas ya, itu biasanya udah full stack guys. Sekarang kan dari Revolution 4 nya kan dia ngurangin ini kan, ngurangin cooldown aktif skill kan dari sini ya, dari Lightning Spear Master ya. Ribetnya dia itu ya guys ya, dia gampang ditarget guys, terus gampang mati. Kalau dia ketemu Edan yang nggak bisa apa-apa ya, ketemu lawan Edan nih, dia nembak-nembakin terus Edannya tinggal nangkis pakai barriernya si Edan kan, jadinya damage-nya Master ini malah berbalik gitu. Jadi kayak gitu untuk review Master itu ya. Secara damage sebenarnya bisa di high ranker, cuma dari segi survivabilitas ya kayaknya nggak banget deh guys, kayaknya nggak banget tuh si Master ya guys ya. Ini btw aku mainnya di divisi 600 ya. Dan kekurangannya lagi ya, si Master ini dia ini guys, dia keahliannya di stun ya, dia keahliannya di stun guys. Jadi kalau misalnya ketemu lawan yang susah buat di stun ya, dia bakal ribet ya. Dan dia nggak punya bawaan kayak heal block itu, dia nggak ada ya, atau buat counter healer itu nggak ada ya. Jadi kalau musuhnya ngeheal gitu ya teman-teman, ngeheal kayak sia-sia, spy sia-sia gitu ya, itu nanti healnya musuh lebih gacor daripada yang bisa Mas Seni kasih damage ya. Jadi bakal agak sulit ya guys ya. Mungkin kalau kalian nemu tim komposisi Lightning Spear Master yang terbagus ya, yang paling oke gitu ya, di situasi kayak misalnya ngelawan Ewa Ijo atau lawan Revolution Bomb atau lain sebagainya ya, kalian punya tim yang stabil ya, dia bisa performa dengan stabil, kalian bisa share guys. Karena jujur guys, sebenarnya kesulitannya tuh gimana caranya dia survive ya guys ya. Setelah dia survive terus gimana cara nge-counter healer ya, jadi PR-nya ribet banget guys. Jadi gitu untuk penjelasan si Master ini setelah di revamp ya, dari Lego dia nggak naik ke high ranker ya, dia ternyata tidak sesuai ekspektasiku guys ya. Beda kalau dibandingin sama kayak ya Seraca, kan dia nggak bisa ditarget, Alice ini bisa dia conceal, bisa cancel healer ya. Terus si Enigmatic ini kalau udah full stack ini udah menggila guys, nggak bisa di kill kalau udah full stack gitu guys, udah gila semua, damage-nya juga gila. Enigmatic ini dia raw DPS paling gigi guys, dia pure damage paling rusak ya pokoknya si Enigmatic ini. Dia di divisi 600 saja masih mudah guys ya, masih gampang banget untuk membantai lawan guys ya. Pokoknya paling gila lah ini Enigmatic ini untuk masalah raw DPS. Oke, kita bakal bahas ke konten utama ya. Konten utama aku kali ini adalah bagaimana cara kalian membentuk tim ya guys ya. Aku bakal kasih tahu kalian teknik caranya membuat komposisi tim yang paling oke ya, paling bagus untuk defisit pushing ya, untuk defisit. Sebenarnya ini lebih ke arah apa aja unit-unit yang harus kalian persiapkan ya guys ya, bukan kayak early stage ya, bukan kayak tim yang langsung jadi, enggak loh. Tapi kalau kalian pengen ngebuild nyicil ya silakan ya guys ya, karena kan nanti kan ya bagusnya kalian main defisit kan, supaya kalian bisa dapat resource ya lebih banyak gitu. Meskipun sih kalian kecil lah, ini kalian FBI ya teman, ini aku main ya guys, ini udah 600 lebih guys devisnya, ini kan 860 kan, musuhnya udah 1500 guys, berarti itu udah berapa, udah sekitar 640 ya guys ya, beda level Shinsu-nya ya guys ya. Ini aku bakal kasih kalian ya spill caranya kenapa bisa aku kayak main kayak gini. Sebenarnya strateginya itu gampang guys, kalian tinggal lihat pendekatannya aja ya guys ya.
Sebenarnya ya guys ya, ini dari list karakter ini itu untuk dari segi DPS itu dibagi menjadi dua tipe ya, yaitu adalah tipe raw DPS atau pure DPS ya, pure DPS atau raw DPS sebutannya. Terus yang kedua adalah tipe persentase heal damager ya, persentase HP damage ya. Yang persentase HP damage itu selalu relevan di defisit berapapun ya guys ya. Untuk yang raw atau pure DPS itu para defisit tertentu akan jatuh ya teman-teman. Para defisit akan jatuh. Meskipun si Enigma ini dia termasuk pure DPS atau raw DPS, tapi dia ini gila banget guys skillnya. Sebenarnya udah pernah aku bahas di konten Enigma ya teman. Nanti kalian bisa cek aja kontennya si Enigma ya teman. Dan kenapa si Enigma ini termasuk karakter yang broken banget untuk raw DPS ya, karena terutama itu dia dari ini guys, dari full stacknya itu dia bisa mengabaikan 40% defense ya. Itu yang kenapa bikin Enigma ini broken banget guys. Termasuk si Augustus ini ya, Augustus ini juga broken guys, karena dia ada di buff defense ya sampai berapa, di buff physical resistance 100 ya, terus di buff defense nya juga 100 guys, 20 kali 5 100 ya, jadi gede banget untuk dari segi debuffnya. Makanya mereka itu meta guys untuk raw DPS ya. Simpelnya ya guys ya, raw DPS itu adalah unit yang dia itu scalingnya berdasarkan attack dia guys. Scaling damage-nya tuh berdasarkan attack dia, pure ya, pure dari stat. Bedanya scalingnya tuh berdasarkan stat dia, stat usernya. Kalau yang persen HP DPS ya, sesuai namanya itu adalah scalingnya berdasarkan HP musuh. Jadi mau musuhnya punya defense setebal apapun, mau musuhnya punya HP setebal apapun, kalau misalnya damage-nya persentase max HP musuh ya bakal tetap hancur ya gitu, tetap bakal melting, bakal hilang ya, tetap bakal mati guys. Mau defisit 1000 sekalipun tetap bakal mati guys. Jadi gitu bedanya. Kenapa persen HP DPS itu selalu relevan ya, selalu relevan. Sedangkan yang kayak raw DPS itu pasti jatuh ya guys ya. Kalau kalian di newbie ya, di newbie awal-awal main kan, karena kalian awal-awal newbie kan biasanya kalian disaranin white kan guys. Kalian ya guys, white itu di tier mana guys? Di sini nggak ada white sama sekali guys. Jadi di newbie kan kalian disaranin white kan, ya bener kan? Kalian disuruh gacha white kan. White itu di sini nggak ada guys, di tier di irregular nggak ada, high rank nggak ada, S plus nggak ada, S nggak ada. White di mana? Jauh di A plus ya guys, jauh sekali tuh A plus. Jadi kalian gacha white ini adalah sebuah kesalahan ya gitu. Sebenarnya nggak kesalahan sih kalau kalian mainnya di defisit rendah ya, atau nggak terlalu hard pushing ya, nggak terlalu hard pusher ya buat ngepush floor ya. Itu sebenarnya nggak masalah guys, kayak mainin white buat ngepush dikit-dikit gitu ya. Tapi pada defisit 300 ke atas, 350, 400 itu white udah mulai jatuh ya, damage-nya white ini udah mulai jatuh guys. Soalnya dia raw DPS dan dia ya cuman ngeboost damage-nya doang guys. Ini kan dari skill-skill kan dia ngeboost DPS kan, tapi dia nggak ada kayak pengurangan defense-nya, nggak ada guys. Jadi kayak pengabaian defense atau pengurangan defense kan dia nggak ada guys. Dia cuman full attack aja kok, full buff attack ya. Beda kayak si Augustus ini ya, Augustus ini kan dia broken banget guys, 100 defense rate sama 100 physical resistance stress ini apa nggak broken aja si Augustus ya guys. Jadi emang defense rate, pengurangan defense itu adalah wajib ya, stat wajib ya, yang harus bawaan dari kit raw DPS guys. Sebenarnya yang raw DPS tanpa apa namanya itu, tanpa def stress ya, pengurangan defense ya, itu sebenarnya masih bisa digebek guys. Nanti misalnya kayak white ini ya, atau raw DPS kayak beta atau yang lain-lainnya, kayak misalnya Hugo ya, atau yang lainnya kayak raw DPS lainnya kayak siapa lagi itu, Helljoy ini sebenarnya bisa digebek kayak, bisa digebek pakai unit kayak Spicea ya. Spicea ini bisa, soalnya pokoknya support yang ngurangin defense guys, kayak Spicea, terus Towa ya, terus yang ngurangin defense siapa lagi sih, Albeda ya, Albeda kan ngurangin defense juga. Terus siapa lagi, GB pakai garam nih juga bisa ya. Jadi kalau kalian raw DPS ya guys ya, ini aku kasih tahu triknya ya. Kalau kalian main raw atau pure DPS itu di GB support yang bisa mengurangi defense musuh guys, bisa mengurangi defense musuh. Jadi kalau misalnya attack kalian kecil, tapi kalau defense musuh juga kecil, misalnya defense musuh
kalian defense rate sampai mendekati 1 ya, mendekati 0 ya, berarti kan otomatis mau berapapun damage yang masuk kan nggak kefilter kan, ngerti nggak sih logikanya? Damage yang masuk kan nggak kefilter, jadi damage kecil pun meskipun darah musuh tebal tetap sakit guys, bakal kena damage, bakal sakit banget ya. Kayak ini sebenarnya floornya babi sih guys, jadi aku sorry ya guys nggak bisa nyotoin ini soalnya floornya babi banget guys. Aku ada record nggak ini? Ada record nggak di sini aku? Nah ini aku pakai raw DPS, ini aku pakai beta, pakai August ya guys ya. Ini kenapa bisa ada damage-nya? Ini kan divisinya gede banget guys. Ini kenapa bisa ada damage-nya? Karena ada ini guys, ada Narai kan dia ngurangin defense guys. Narai itu ngurangin defense 48% ya. Terus sama si Sia ini dia ngurangin 80% defense ya, 40 kali 2 ya. Itu kenapa bisa ada damage-nya guys, raw DPS sama August ya. August juga apalagi nih, dia bawaannya gila lagi nih guys. Ngurangin defense 100%-nya sebenarnya nggak perlu sia-sia nih kalau udah ada August ini, dia gila banget August itu guys. Terus yang raw DPS tidak ada lagi ya, cuman stake 1 doang ya guys ya. Ini yang 4 nih semuanya max HP semua guys. Ini kan ya salah max HP, Traumari max HP, ini max HP ya kan, sampai ini si Cherry Light yang terbaru Gustang max HP, terus Eden juga max HP ya. Jadi unit-unit yang max HP itu value-nya tinggi banget guys buat pushing defisit ya. Contoh lagi nih di 56 nih, ada lagi nggak? Ini aku masih pakai tim yang sama ya. Jadi raw DPS nih ada Hugo ini dia ngurangin defense ya, ngurangin defense 90% kalau salah. 10 kali 5 dari sini, sama dari skill aktifnya dia ngurangin 40, jadi 90 guys ya. Nguranginnya cukup gede. Jadi kayak gitu untuk rumusnya kalau kalian main pure DPS. Jadi kalau kalian main pure DPS ya guys ya, itu support yang harus kalian incer guys ya. Atau gini deh gampangnya, kita bisa diganti gak ini? Nah ini kita ganti-ganti dulu. Kita ganti-ganti dulu guys ya. Ini kita ganti jadi support pure raw DPS ya. Terus ini ada support persen HP damage ya. Support persen HP damage. Nah ini aku bakal kasih tahu guys. Kalau support untuk pure raw DPS sih ya. Kalau kalian punya kayak white atau udah terlanjur gacha yang tipenya raw DPS atau yang damage-nya berdasarkan sekali ngetek ya, tapi nggak ada bawaan pengurangan defense. Supportnya itu yang pengurangan defense guys. Contohnya ini Hugo kan dia bisa ngasih kurang defense ya. Ini bisa ngurangin defense. Terus siapa lagi yang bisa ngurangin defense nih? Ini bisa nih support-supportnya. Ini bisa nih support-supportnya. Ini wajib nih, Spice ini wajib guys. Ini terus ini Karaka juga oke nih, bisa jadi support pure DPS. Terus siapa lagi? Heljo ini bisa jadi support guys, jadi support pengurangan defense sama swiftness ya. Terus Revobam mana? Revobam nggak ada. Revolution Bam guys, kalau nggak ada Revolution Bamnya. Revolution Bam kok tidak ada? Apa aku nggak lihat ya? Aku kurang tahu guys, ini kapal Revolution Bamnya nggak ada ya guys ya. Apa aku tidak melihat dengan teliti ya guys ya. Jadi Revolution Bam ini bisa jadi ini nih. Nah Revolution Bam, jadi ini adalah unit-unit yang harus kalian ini ya guys ya, apa namanya itu, buat raw DPS guys. Jadi unit yang buat raw DPS ya. Nah terus kalau support HP damage ini kira-kira supportnya apa? Kalau support HP damage itu supportnya lebih ke survivabilitas guys. Kayak misalnya ini Evan, Yuraha ini buat support yang unit-unit damager yang have HP persen damage ya. Terus ini anak ya, dia energi ya, butuh tuh energi. Terus supportnya siapa lagi? Ini heal block nih wajib nih. Sebenarnya mau di sini heal block wajib sih. Terus yang survivabilitas guys ini. Ini sebenarnya mau di raw mau di HP damage bisa sih. Cuman kalau Yihua ini menurutku oke-nya dia di support HP damage guys. Soalnya Yihua ini kan dia buff attack ya sama
sama healing ya, dia nggak ada pengurangan defense musuh ya. Jadi kalau support pure arrow atau DPS ya, itu syarat wajibnya tuh harus ada pengurangan defense-nya guys ya, harus ada pengurangan defense-nya dari kitnya ya. Kalau Ewa ini kan dia nggak ada pengurangan defense atau di buff lainnya kan, dia cuma menghapus buff removal ya. Jadi dia cocoknya tuh di support HP damage karena dia healnya nggak ngotak guys. Terus ini nih Kasano ini ya, ini support HP damage nih. Terus sama lagi ini bisa di mana aja sih, ini bisa di mana aja nih, ini bisa di sini ya. Terus Asensio nih bisa buat tank nih, buat support bisa buat tank atau lainnya dulu ya. Support lainnya nggak ada ya, cuman dikit ya guys ya, cuman itu healer doang ya. Oh ini bisa taruh sini nih, bisa taruh sini ini juga. Terus ini bisa juga taruh sini, bisa ini taruh sini juga bisa. Jadi kayak sia-sia ini bisa taruh sini, bisa taruh sini, Towa bisa taruh sini, bisa taruh sini, karena Towa ada invincible 4 detik, sia-sia ada invincible 2 detik, ada healnya juga sia-sia. Terus si sia-sia bisa nge-dev stress, dia juga bisa nge-dev stress, dia bisa, kalau si Alpin dia bisa nge-dev spiration, bisa nge-distract. Jadi cocok di mana-mana guys. Jadi ini cocok di mana-mana ya. Ini unit yang bisa cocok di mana-mana nih. Tak sih. Cocok di mana-mana. Cocok di mana-mana nih, tambahin ya guys ya. Ini cocok di mana-mana support-supportnya nih. Ini referensi taruh situ aja. Ini support yang cocok di mana-mana ya. Ini support cocoknya di mana-mana nih. Terus ini wah ini sebenarnya ke support HP damage sih. Cocok di mana-mana. Terus apa lagi nih? Udah sih. Ini sih ini Alpeda. Jadi ini guys. Jadi prioritasnya guys ya. Jadi berdasarkan tabel ini, kalau kalian masih new player ya guys ya, masih newbie ya guys ya, itu yang wajib dia ini guys. Wah ini sebenarnya wajib banget sih ini. Buat early, buat late ya wajib semua guys. Ini guys yang cocok di mana-mana nih, yang harus kalian gacha terlebih dahulu ya. Tapi ini juga oke sih. Pokoknya banyak oke sih. Tinggal kalian arahnya kemana aja. DPS kalian apa? DPS kalian mainnya raw atau SP damage? Kalian lihat. DPS kalian misalnya ada si white yang ampas itu ya, white ampas ini ya. Berarti kalian DPS-nya guys, berarti kalian DPS-nya harus pakai yang ini guys, pakai yang ini, pakai support pure atau raw DPS ya, pakai Narai, terus pakai ini Heljo, terus Rekuba Mekun ya, August, terus sama ini sia-sia ini itu support yang wajib buat backing raw DPS guys. Jadi mainnya kayak gitu guys ya. Nah terus kan kalian udah ada supportnya nih. Terus gimana cara bentuknya lagi ya? Caranya kalian tinggal bebas aja guys ya. Kalian berarti tinggal butuh TB nya doang kan. Nah kalau TB ya, kalau TB itu gampang aja guys. TB itu ini guys ya. TB itu si ini siapa nih yang baru, Saron ya. Saron ini TB ya. Ini TB ya guys. Ini TB. TB itu Reflejo, Mom Anak, terus siapa lagi tuh? Ini si bocil nih. Terus Asensio ini harus max limit break ya. Asensio ini harus max limit break supaya dia bisa jadi TB guys. Kayak ini aku contohin ya bisa. Ini aku udah pakai Asensio kok di sini. Aku udah pakai Asensio nih, tak jadiin TB sih guys ya. Aku jadiin TB Asensio buat ngelawan 4 urek guys di defisit 4350 ya. Biar hard mode itu. Nah ini guys, ini Lightning Spear Mason ini terlalu banyak supportnya guys ya, supaya bisa ngelewatin 4 garam sama 1 durek gitu. Jadi emang agak susah buat bikin dia tetap hidup teman. Lightning Spear Mason ini agak ribet. Kita tonton gameplaynya aja nggak apa-apa ya guys ya. Terus TB siapa lagi? TB ini Bargan ini TB nya lumayan bagus nih. Terus ini TB nih beta nih TB nih lumayan nih. Satu people juga mungkin nge-stall 10 detik ya. Sama lagi. Ini sebenarnya juga oke sih, cuman tidak lebih friendly ya, Oh ini aku lupa nih, support buat SP damage ini. Maksudnya asli support ini. Maksudnya bump kesini ya. Terus yang energi baterai ini, kalau Hawknya sih bisa di sini. Hawknya bisa di mana-mana Hawknya. Karena ada Death Shreds, ada Energy Regen ya.
enggak dulu ini. Jelasannya ribet ya kayak spesifik. Terus siapa lagi supportnya ya? Kalau support laki-laki ini deh, ini di mana-mana nih, ini di mana-mana nih si David nih. Jadi itu guys, ini adalah unit-unit yang wajib kalian punya ya, ini ya, yang ini selalu relevan guys, ini unit yang wajib kalian punya nih guys ya, untuk dari segi support ya guys ya. Ini baru dari segi support guys ya, bukan DPS ya. Untuk Reflejo harus max limit break, untuk si Ari Prisaron ini kalian tonton konten sebelumnya. Terus tank bla bla ini satu dupa nggak apa, ini harus max limit break, ini harus max limit break, ini harus satu dupa nggak apa-apa. Nah ini nih yang wajib nih, cocok di mana-mana nih, yang harus kalian gacha ya guys ya, cocok di mana-mana. Ini car collab jadi kelihatannya udah nggak bisa didapetin lagi ya guys ya. Cukup kasihan yang nge-skip car collab ya. Ini nih, ini kalau kalian tinggal sukain aja arahnya. Kalau kalian suka SP damage ya, kalian tinggal ngikutin aja guys ini supportnya. Kalau support SP damage ya berarti kalian gimana caranya supaya unitnya tuh nggak mati ya, supaya unitnya nggak mati itu gimana ya, makanya kalian pakai support jersey kayak Evan atau Dewa Ijo ya. Kalau kalian perhatikan timku ini guys ya, kalian lihat timku ini ya. Kalian lihat timku ini, BTW floornya babi guys ya, ini floornya babi guys ya. Ini kan kalian perhatikan ya guys ya, ini aku pakai komposisi ini ya, komposisi Albeda kan cocok di mana-mana ya. Albeda di sini tak jadiin support damage ya. Terus Kasano ini dia buat nangkep EWA ya, nangkep EWA habis itu di blok energinya guys. Jadi EWA-nya nggak bisa ulti ya, EWA-nya nggak bisa ulti. Tapi kan Kasano ini kan dia nggak punya death stretch kan, nggak punya kayak pengurangan defense musuh kan, nggak ada Kasano ya. Mana tadi Kasano udah nggak di sini Kasano. Kasano tuh tak taruh di S plus tau guys ya. Nah ini Kasano di sini kan. Kasano maksudnya support HP damage karena dia nggak ada deep stretch. Jadi yang support HP damage ini dia nggak ada deep stretch ya. Sebenarnya garam ini bisa masuk di mana-mana sih. Jadi tapi aku lebih suka energi dari garam ya, energi yang di provide dari garam. Nah habis itu Reflejo ini kan TB dan dia nggak ada deep stretch juga. Jadi 4 support ini dia nggak ada deep stretch sama sekali ya. Untuk Yirang ini bisa di mana-mana. Cuman Yirang ini kan dia 0 dupa aja nggak apa-apa ya. Jadi mana-mana. Jadi kayak gini guys. Nah terus kalau misalnya tidak ada deep stretch ya, sebenarnya Albeda deep stretch sih, Albeda cuma, tapi kan 1-2 nggak cukup kan. Albeda di sini cuma buat nge-GB Kasano biar Kasanonya nggak mati guys ya, biar Kasanonya tetap hidup, karena aku pengen Kasanonya tetap hidup buat ngekill, buat ngeblokir energinya Ewa Ijo tuh loh. Jadi tak GB pakai Albeda. Nah kalau strateginya kayak gini, otomatis DPS-nya harus pakai yang max HP guys, harus pakai yang max HP ya guys ya. Bukan DPS yang raw. Kalau DPS yang raw, yang pure DPS nanti nggak ngangkat guys damage-nya. Soalnya ini defense-nya terlalu tinggi. Kalau kalian pakai raw DPS ya itu kurang guys, pengurangan defense-nya kurang ya. Jadi nggak tembus guys, nggak jebol defense musuh, nggak jebol guys. Kecuali kalau pakai unit kayak Augustus mungkin tembus ya, kalau pakai Augustus, karena Augustus udah ada bawaan 100 defense pengurangan ya, sama physical resistance decrease 100% ya. Jadi terlalu gila sih Augustus itu. Tapi Augustus ini aku lebih pakai Cherilla ya, jadinya tinggal diputar-putar aja sambil mempertahankan supaya timnya nggak mati ya. Jadi kayak gitu, simple itu guys cara mainnya. Terus di tim 2 di sini aku pakai ya, ini aku pakai sia-sia ya, pakai ini kan juga bisa ngurangin defense guys. Ini kan bisa ngurangin defense dari ininya guys, kalau di equipment-nya Alpine ya. Garamnya juga ngurangin defense ya, garamnya juga ngurangin defense guys. Berapa sih? 20 kali 3 60% ya. Ini kurangin defense, ini kurangin defense. Jadi langsung rata, apalagi musuhnya squishy semua ya, apa lembek semua musuhnya guys. Jadi di August kan langsung rata semua guys. Ini aku pakai sia-sia ya. Sia-sia tadi kan dia bisa di mana aja kan. Di mana bisa, dia bisa di sini ya, raw DPS. Ini juga bisa di mana-mana. Habis itu dari Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut untuk yang tim 3 ya. Tim 3 di sini aku pakai Gustang ini kan dia udah kayak udah full kit ya. Dia ada kitnya, ada CC, terus ada percentage speed damage, ada energy decrease ya.
Jadi Gustang itu bagusnya tuh dia dikasih full tank guys, kasih tank terus sama support penilan aja guys, penilan support ya, ini nggak terlalu penting sih supportnya ya. Pokoknya dia udah pakai damage tuh gimana caranya dia survive aja udah cukup sih. Mungkin tambahin ini guys, tambahin anak yang spear pair ya, atau heal block lainnya kayak misalnya siapa tuh ini nih, tambahin Baragaf juga oke sih, tambahin Baragaf juga oke guys, tambahin Baragaf supaya buat heal block. Jadi kalau Gustang sih menurutku aku lebih ke heal block sih, ke unit heal block ya, cuman di sini aku nggak pakai heal block ya, mungkin di sini aku pakai heal block sih Gustang ya mungkin ya di sini aku pakai heal block nih guys, ya di sini aku pakai heal block nih ya aku pakai heal block guys. Heal blocknya dari mana? Dari ini guys, dari PV guys. PV-nya ini dia bisa nge-heal block ya, HP recovery block. Habis itu HP recovery blocknya bisa direset sama si ini guys, sama si Icarus guys. Icarus ini dia ultimate-nya dia bisa nge-reset 10 detik ya aktif skill untuk elemen purple ya, elemen ungu ya guys ya. Nah terus kita cek lagi nih di sini tim keempatku ya. Tim keempatku ini dia full support HP damage lagi guys. Jadi ada Hawk nih ya, Hawk ini energi, ada Edan nih SP damage, ini SP damage, terus ini energi ya. Jadi dua unit support ini energi semua. Terus Ewa ini dia healing ya, dia nggak ada defense rate ya. Kalian baca sampai kriting aja nih kitnya Ewa ini dia nggak ada pengurangan defense ataupun pengurangan resisten musuh ya guys ya. Jadi si Ehwa ini cocoknya dijadiin support untuk HP damage ya, HP damage guys. Jadi kayak gitu guys. Terus untuk tim terakhir ini HP damage semua. Jadi aku mainnya HP damage semua guys. Cuman tadi itu yang apa namanya? Cuman round 2 doang yang pakai raw DPS ya. Karena Augustus di divisi 600 masih oke guys ya. Nah, terus di tim kelimanya aku pakai ini max HP damage, masih damage. Nah, karena ini semuanya pakai max HP damage ya udah tak hajar aja pakai Evan ya guys, pakai Evan buat immortality ya supaya kataknya gak mati ya. Ya kan gitu aja, simple gitu. Bikin timnya kan tim buildnya gampang guys ya. Kalian bingung sih guys? Karena bingung gak? Jadi kalau kalian pengen milih unit ya, pengen gacha support atau gacha unit ya, kalian diperhatikan dulu DPS kalian tuh raw DPS atau support heavy damage ya. Terus kalau support heavy damage itu timnya kayak apa, support yang harus kalian ambil tuh apa. Kalau raw DPS ya support yang kayak apa, kayak gitu. Jadi kalian jangan sampai salah ambil DPS ya, jangan salah ambil DPS, jangan ambil salah unit, jangan sampai ambil salah support ya guys ya, karena itu berpengaruh ke tim building kalian guys. Jadi begitu ya guys ya untuk ultimate team building dari aku guys. Dan untuk DPS kalian tinggal ngikut ini guys, tinggal ngikut tier listku aja ya. Kalian jangan ngikutin tier listnya, jangan ngikutin apa itu rekomendasi dari gamenya ya. Kan rekomendasi dari gamenya kan kalian suruh gacha white kan. Nah itu sesat guys, asli. White itu nanti bakal jatuh ya guys, bakal tergantikan. Tapi sebenarnya untuk pemula nggak apa-apa sih kalian gacha white ya, sebenarnya nggak apa-apa sih. Buat ngepush awal nggak apa-apa lah. Kan divisinya waktu itu masih rendah kan divisinya kan, jadi masih oke lah. Nah kalian kalau gacha DPS tuh ini guys, gacanya kayak yang ini guys, yang ada di list ini loh. Edan, terus Ewayo nih wajib banget nih. Terus ya Seraca ini Enigma sih paling wajib, Enigma menurutku. Enigma ini wajib banget buat digacha guys. Terus Augustus, terus Hugo ya. Yang wajib tuh ini guys, yang wajib ini Edan ini wajib digacha, terus Enigma, terus ini August sama Hugo ya. 4 DPS ini wajib guys. Buat 4 DPS ini menurutku raw DPS yang menurutku oke banget buat newbie sih. Meskipun nanti di divisi 400 ke atas ya, itu nanti bakal butuh unit kayak sia-sia atau ini Alpin ya. Pokoknya butuh unit yang bisa ngurangin dev search ya. Tapi kalau kalian main kayak ya Seraca yang persatu Mas SP ya, itu nanti bakalan susah guys. Soalnya main di Seraca tuh agak susah guys, harus pakai support yang proper ya. Sedangkan si Alice ini kan dia nggak bisa ini kan, nggak bisa digacha kan, karena dia karakter collab kan. Kalau kalian ngincer raw DPS ya, yang trio base nya tuh ya ini guys, trio base nya ya ini August, Hugo sama Enigma, itu udah trio the best nya ya.
Sebenarnya Lightning Spear Master ini juga oke ya, karena dia max HP damage, cuman masalahnya dia gampang mati ya. Jadi nggak nyaranin kalian buat gacha Lightning Spear Master nih. Kalian cukup gacha 3 ini kalian gacha ya, 3 ini kalian gacha untuk roll DPS, terus untuk max HP damage kalian ambil Edan. Nah kalau kalian udah punya 4 support ini, 4 DPS ini, kalian cicil loh support yang wajib. Kayak misalnya Ewa, terus ini wajib semua nih. Ini wajib semua ya. Yang support yang di irregular sama high ranker ini wajib semua guys. 5 ya kalian ya. Edan, Cerilla, Enigma, Hugo sama siapa ini? August ya. Jadi 5, jadi cocok buat 5 tim kan. Ini tim 1, tim 2, tim 3, tim 4, tim 5. Terus supportnya ya kalian ambil aja nih. Ini Ewa, terus ini Sia-Sia. Kalau Edan supportnya Ewa ya kan. Terus kalau Enigma supportnya ya inilah, atau Narai juga oke kalau yang SZ Narai ya, atau lainnya. Terus Albeda ya. Terus kalau kayak Unko ini supportnya Jirang aja, Unko di support Jirang aja udah oke. Terus di combo sama lain-lainnya terserah kalian ya, bebas ya. Terus August ini sebenarnya paling mandiri sih. August itu kelihatannya tanpa bantuan support pengurangan defense aja dia udah masih bisa di 400 defisit, masih mudah guys kelihatannya 400 defisit untuk solo ya guys ya, si August sih kelihatannya. Maksudku solo tanpa GB-GB-an pengurangan defense unit loh. Jadi kalau August sebenarnya udah oke. Jadi kalau kalian pengurangan defense-nya itu nanti kalian kayak Sia-Sia ya. Sia-Sia ini taruhnya bareng Hugo aja gitu. Taruhnya bareng Hugo atau bareng Enigma ya, karena si August ini pengurangan defense-nya udah terlalu gila sih menurutku dari bawaannya guys ya. Ya udah mungkin kayak gitu untuk konten kali ini. Mungkin kalau kalian pengen tanya-tanya langsung ke grup Telegram aja. And see you next content and bye bye.